Halo Sobat Aviasi, kembali lagi bersama kami di YouTube Official Deko PPU. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat untuk menjalani hidup. Jadi sekarang kita sudah kedatangan tamu yang cukup istimewa. Jadi mungkin sebagian Sobat Aviasi ada yang tahu, ada yang belum tahu. Jadi saat ini kita kedatangan tamu dari Airnav, Perum LPPNPI, nantinya akan dijelaskan langsung oleh kawan-kawan di Airnav. Ada Mbak Wina dan Mas Ngurah. Siap. Selain itu kita juga kedatangan tamu spesial dari APDI atau Asosiasi Pilot Drone Indonesia, Pak Hendarto. Jadi nanti saat ini kita akan membicarakan tema apa fungsi Airnav dalam pengoperasian drone. Jadi cukup menarik. Kemudian kita tanya juga pendapat dari pelaku industrinya, dari asosiasi. Jadi semoga ini menjadi diskusi yang cukup menarik ya antara kami sebagai bisa dibilang regulator ya, dan Airnav sebagai operatornya regulator Direktorat Navigasi Penerbangan, dan tentu pelaku industri itu sendiri dari ya pengguna drone, pemain drone itu. Jadi sebelum itu kita perkenalkan juga, kita di YouTube ini kita namakan podcast The Aviation Talk. Jadi kita mulai pembahasan pertama ya. Jadi pada dasarnya tadi seperti saya jelaskan, dunia drone itu berkembang sangat pesat di Indonesia. Jadi mulai pada orang tertarik nih, ada beli drone secara bebas, kemudian bisa beli dimanapun ya, Omen ya, beli di toko online, beli di toko online, beli di toko langsung. Itu bebas ya. Jadi sekarang kita memperkenalkan ke para sobat aviasi nih apa fungsi masing-masing dari kita. Jadi ada podcast lain yang membahas hal lain, tapi saat ini kita membahas tentang fungsi dari Airnav dan industri itu sendiri, gimana dia mengaplikasikan perizinan drone. Oke, secara umum kita akan mendengarkan dari Mbak Wina dan Mas Ngurah, apa sih sebenarnya Airnav itu siapa? Perum LPPN itu apa gitu loh. Peran dan fungsinya secara umum dulu, baru kita nanti ngomong terkait drone itu apa. Silakan, siapa dulu nih? Oke. Saya dulu. Oke, terima kasih Bang Palo dan Om Hendra. Sedikit perkenalan dikit kali ya. Silakan perkenalan diri lah biar boleh. Ke sobat aviasi siapa tahu Sobat ada yang aviasi, lebih memperkenalkan diri, nama saya Igusti Ngurah Saputra. Saya saat ini bekerja di Airnav Indonesia atau Perum LPPNPI selaku Junior Manager Pengendalian Pelayanan Tower. Kebetulan kita sehari-hari juga banyak berkecimpung di dunia drone ya di Airnav Indonesia. Kemudian bersama saya Mbak Wina. Hai Sobat Aviasi, saya Wina Indriana Yanuarni. Saya bekerja di Perum LPPNPI sebagai staf administrasi. Ya, kebetulan saya udah lama juga ya kalau lama berapa lama nih, tuh? Tim drone juga. Tim drone juga ini cocok dong diundang 2016 ke sini ya. Ya, semenjak drone sudah mulai ya kita kerjakan di Airnav itu. Tahun 2016. Oke. Sampai dengan saat ini. Jadi apa nih? Kita ulang lagi. Kembali ke pertanyaan pertanyaan tadi ya. Jadi mungkin Sobat Aviasi ada yang baru tahu tentang Airnav Indonesia atau Perum LPPNPI. Jadi Perum LPPNPI itu perusahaan umum lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia. Panjang itu ya namanya. Panjang. Jadi terus kita punya nickname Airnav Indonesia. Airnav Indonesia mungkin teman-teman kalau Airnav Indonesia sudah mulai banyak familiar gitu. Jadi memang sesuai dengan PP 77 tahun 2012 kita memiliki tugas pokok fungsi untuk memberikan pelayanan navigasi penerbangan di seluruh wilayah udara Indonesia. Oke. Gitu. Mungkin secara umum gitu ya, Mas Palo ya. Jadi intinya kalau kawan-kawan sobat aviasi tahu tuh yang nongkrong di air traffic controller, yang mengatur pesawat itu. Betul. Jadi itulah Airnav ya. Tugas kita tuh sebenarnya ada 5 bidangnya. Pertama terkait dengan pelayanan air traffic service, pelayanan telecommunication service, kemudian information aeronautical information, kemudian informasi meteorological dan search and rescue. Siap. Secara generalnya begitu. Secara general pelayanan Airnav itu. Nah, mungkin teman-teman sobat aviasi lebih tahu air traffic controller ya. Itu yang common di kawan-kawan sobat aviasi lah ya. Kalau di bandara ada bangunan menara yang tinggi,
ada radar yang berputar-putar, nah itu adalah kita Airnav Indonesia gitu. Oke, itu secara umum tuh ya. Jadi semoga Sobat Aviasi dapat gambaran lah ya. Yeah. Nah sekarang terkait drone nih. Sebelum kita nanti bicara dari pelaku industri. Oh, nah siap. kalau terkait drone itu fungsi dari Airnav tuh apa? Ngapain dan untuk apa gitu loh. Kalau kita fokus ke drone. Karena kan drone ya kalau dia traffic controller mungkin orang kebayangnya masih pesawat udara nih. Tapi kalau Betul. kita ngomongin terkait drone pengoperasian ini apa nih Airnav yang Airnav lakukan untuk mengawasi, apakah diawasi? Oh iya. Atau apakah harus dihitungkah drone-nya yang ada yang berterbangan seperti apa nih? Oke, jadi secara umum sebenarnya Airnav Indonesia melakukan pengelolaan atau pelayanan di seluruh ruang udara di Indonesia. Jadi ruang udara itu merupakan daerah di atas daratan atau perairan di seluruh wilayah Indonesia yang digunakan untuk operasi penerbangan baik itu yang berawak maupun tidak berawak. Berawak maupun tidak berawak. Jadi kalau kita kaitkan dengan drone, berarti drone itu merupakan pesawat udara yang tidak berawak. Oke. PUTA ya, pesawat udara tidak Tanpa berawak, awak. tanpa awak. Pesawat udara tanpa awak. Nah, untuk menghindari terjadinya tabrakan, meningkatkan keselamatan atau menjaga keselamatan penerbangan, maka seluruh operasi penerbangan yang ada di ruang udara itu harus kita atur. Siap. Jadi pengguna ruang udara baik yang berawak maupun tidak berawak itu kita atur sedemikian rupa sehingga semua kepentingan atau aktivitas penerbangan itu bisa berjalan dengan lancar, dengan aman gitu, dengan selamat gitu. Kira-kira mungkin seperti itu. Jadi peran Airnav di mana gitu? Airnav ya tentu melakukan pengawasan, melakukan pemanduan, pemantauan secara operasinya, memisahkan kegiatan penerbangan yang berawak maupun tidak berawak atau penerbangan yang sekarang berjalan itu yang penumpang, pesawat udara, helikopter dan sebagainya, dan penerbangan yang lainnya yang tidak berawak itu kita atur sedemikian rupa sehingga aman. Jadi pada dasarnya apapun yang terbang ya. Betul. Terbang dalam hal ini ya kalau pesawat berawak tentunya udah cukup jelas ya. Kawan-kawan Sobat Aviasi ya pesawat itu pasti ada yang mengatur. Iya. Kalau drone itu mungkin Sobat Aviasi beberapa terbangin di halaman rumahnya tapi dia nggak tahu itu dekat dengan bandara. Dia nggak tahu bahwa itu juga harus diatur sebenarnya. Betul. Untuk dalam arti ya safety untuk semuanya ya. Betul. Kalau dari Mbak Wina gimana nih? Terkait fungsi ya pada dasarnya sama lah. Tapi gimana pendapat Mbak Wina fungsi dasar dari Airnav Indonesia terhadap pengoperasian drone ya? Kalau secara umum kita sudah jelaskan sama Mas Ngurah, tapi kalau untuk drone dari pendapat Mbak Wina gimana nih? Nah, alhamdulillah juga ya. Sekarang kan di Indonesia kebetulan dari Kementerian Perhubungan khususnya ya, bahwa drone itu sudah diatur oleh undang-undang dan sobat aviasi juga mungkin sudah banyak yang mengetahui, mungkin sedikit atau kurangnya apa lebih banyaknya bahwa drone ini sudah diatur oleh PM 37 tahun 2020. Nah, jadi ya dan di sini juga kalau kita mau searching di Google juga sudah ada ya terkait itu. Jadi masyarakat atau gunanya maksudnya para pengguna drone ini mereka pasti akan melihat lagi nih, oh ternyata ada undang-undangnya nih gitu kan. Jadi kan ada peraturannya, jadi nih oh saya harus lebih hati-hati lagi, care lagi. Ternyata keselamatan itu untuk diri sendiri juga, untuk orang lain juga itu lebih penting. Jadi makanya alhamdulillah nih pemerintah, Kementerian Perhubungan khususnya sudah mengeluarkan PM 37 seperti ini gitu. Nah itu dari sisi Airnav lah ya. Airnav. Sekarang kita ngomong dari sisi komunitas nih. Terkait ya ternyata ada yang mengatur nih. Apakah dari sisi komunitas atau para pelaku yang nerbangin drone lah ya, Pak Hendarto nih, mereka pada dasarnya sudah cukup pahamkah atau dari sisi asosiasi itu sudah memperkenalkan itukah cara biar suatu komunitas itu ya memahami bahwa terbangin drone itu ya bukan sembarangan ternyata, karena ada yang mengaturnya, kemudian di atas yang mengatur itu ada lagi regulatornya lagi, yaitu Kementerian Perhubungan. Jadi gimana Mas Hendarto terkait hal ini? Baik, jadi sebagai komunitas drone sebetulnya dari awal mungkin dari 2015-2016 itu awal-awalnya kita mempunyai suatu guideline dari pemerintah, jadi dari peraturan
180 ya. 180 ya. Terus kemudian bersama dengan kegiatan yang profesional di komunitas ini sudah dikenalkan oleh harus menghubungin Airnav untuk dilakukan asesmen. Jadi dari awal kita sudah dikasih guideline sebetulnya, kalau meminta suatu persetujuan harus diakses dulu, diplotting dulu, ketinggiannya berapa, di daerah mana. Nanti ada suatu koordinasi dengan tim dari ATC juga, terutama yang call point-nya dari teman safety dari safety assessment di Airnav. Kita dikasih plotting dan timing. Jadi setelah itu kita boleh melakukan kelanjutan dari persetujuan, kemudian dari situ bisa dikeluarkan notam. Jadi dari notam itu sebetulnya merupakan satu notifikasi untuk semua pengguna, terutama juga pilot drone. Envelope-nya tuh apa, di mana gitu, timingnya tuh di mana. Sementara ini kita udah mempunyai beberapa informasi ya, berbentuk elektronik ataupun boleh nelpon ke teman-teman Airnav dimanapun ya. Apalagi kalau yang sudah training pilot drone di APDI itu sudah punya daftar nomor telepon semua Airnav di seluruh Indonesia. Oh gitu ya? Ya, walaupun itu GM, Safety Manager dan ATC-nya. Jadi kita bisa nanya, ini kalau terbang di sini itu seperti apa? Walaupun sementara ini informasi mengenai helipad ya, aktif atau tidak itu kan belum ada gitu ya. Nah, jadi kita bisa tanya. Jadi kalau bingung langsung telepon. Di situ ada telepon Airnav, pasti telepon Airnav di area tersebut. Di area tersebut. Kalau saya terbang dari sini gimana prosedurnya, nanti kasih guideline. Pasti dikasih solusi. Terbang di sebelahnya pesawat, di sebelahnya airport pun itu dikasih solusi karena memang secara jadwal ini lagi down, ini ada window 20 menit. Nah, kita dikasih waktu 20 menit. Kalau memang sibuk ya kita nggak bisa gitu ya. Tapi ada solusinya gitu, seperti itu. Jadi pada intinya ya dari pelaku yang menerbangkan drone ini harus koordinasi dengan Airnav setempat di daerah yang dia mau terbangkan. Betul. Terus tertarik dengan katanya tadi dengan ngomongin tentang safety assessment nih. Iya. Jadi para pilot drone yang menerbangkan drone itu akan berkomunikasi dengan pihak Airnav dan Airnav akan melakukan safety assessment. Iya. Kita berarti kembali ke mereka nih. Nah, safety assessment seperti apa? Beli Ngurah dan Mbak Wina nih, safety assessment seperti apa yang harus yang dilakukan oleh Airnav itu sendiri kepada mereka yang mengajukan perizinan untuk ya mau terbang drone di suatu titik ya harus seperti apa. Ini di samping tentu mereka harus meminta izin ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara ya. Betul. Tapi dari sisi safety assessment ruang udara tentu dari Airnav. Nah itu seperti apa? Bisa jelaskan ke sobat aviasi nih secara umum. Oke, makasih Bang Paulo. Jadi mungkin sebelum sampai ke terkait dengan safety assessment, saya sedikit tadi mau menjelaskan mungkin ke sobat aviasi bahwa tadi terkait dengan ruang udara itu memang mungkin teman-teman tuh menganggap bahwa langit itu kan angkasa ini luas gitu kan. Kenapa saya cuma menerbangkan drone kecil gini aja kok harus diatur gitu kan. Nah, mungkin perlu kita sedikit singgung terkait itu bahwa memang di angkasa atau di langit Indonesia ini tuh ada ruang udara yang terbagi klasifikasinya gitu. Jadi ada yang memang diatur gitu, memang ada yang jadi control airspace atau uncontrol airspace gitu. Nah, atau sobat aviasi itu apalagi tuh. Jadi ruang udara itu memang tadi diklasifikasi itu membagi dari sisi kepadatan lalu lintas udaranya gitu. Nah, ketika lalu lintas udaranya itu padat di suatu lokasi itu dibuatlah ruang udara yang diatur gitu, yang dikontrol. Nah, terkait dengan kemudian dengan perizinan korelasinya, jadi memang di KM 37 2020 itu kan memang ada kewajiban untuk para operator drone melakukan pengurusan ke Dirjen Perhubungan Udara. Tapi di situ ada klasifikasinya juga. Jadi sebenarnya saya tuh mau terbang di mana sih, di control airspace atau di uncontrol gitu kan. Saya perlu izin nggak sih ke Dirjen? Nah di situ ada regulasinya. Mungkin memang kegiatan pilot-pilot itu harus melalui
training, melalui kursus. Di situ ada kurikulum atau pelajaran yang akan menjelaskan tentang itu semua gitu. Nah, bagian dari proses perizinan tadi ada namanya safety assessment yang bagian daripada Airnav. Bagian dari proses perizinan. Betul. Jadi sebenarnya perizinan itu adalah ranahnya di Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk orang atau badan menerbangkan drone di suatu ruang udara. Tapi kemudian ada kontribusi Airnav karena Airnav mengetahui lokasi atau plotting area yang ingin diterbangi itu dampaknya terhadap lalu lintas udara atau landas penerbangan itu seperti apa gitu. Maka Airnav akan melakukan assessment. Jadi kajian keselamatan terhadap penerbangan drone itu sendiri ketika nanti mau dilakukan. Nah, itu terdiri ada form dan ada persyaratan yang memang sudah ditetapkan oleh Dirjen apa saja yang harus dilampirkan untuk proses safety assessment. Nah, mungkin nanti bisa dibaca sama teman-teman sendiri ya di Tapi proses itu bisa diakses oleh Sobat Aviasi di mana? Apakah harus kita datangin kantornya? Apakah cuma bisa tadi kalau dari Om Hendarto bilang ya bisa kita telepon atau emang ada di website? Nah, itu gimana tuh? Oh, jadi kalau sekarang sih sebenarnya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sudah ada aplikasi Sidopi ya, Sidopi Go. Artinya itu sudah terintegrasi dengan proses safety assessment yang dilakukan di Airnav. Dengan membuat akun dan mengakses ke aplikasi tersebut, teman-teman sudah ada guidance-nya. Proses safety assessment itu seperti apa sih? Formnya sudah ada, tinggal mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan seperti pilot licensing, aircraft certificate-nya, kemudian ada persyaratan asuransi, lokasi ruang udaranya di mana, seperti itu. Nah, itu menjadi bagian yang kemudian ketika secara kajian keselamatan memenuhi atau aman untuk dilakukan penerbangan, bisa dilanjutkan ke Kementerian Perhubungan atau Dirjen Perhubungan Udara untuk diproses perizinannya. Mungkin kira-kira begitulah. Kira-kira begitulah. Jadi pada dasarnya dari pihak kawan-kawan dari komunitas itu atau siapapun yang mendengarkan podcast ini ya. Jadi kalau mau menerbangkan drone di suatu area, saat ini tadi diinformasikan bahwa kita punya Sidopi ya. Maksudnya Kementerian Perhubungan yang punya Sidopi Go. Tinggal ajukan plottingnya seperti apa, safety assessment-nya akan dilakukan oleh Airnav. Jadi yang melakukan safety assessment bukan si pelaku penerbangnya ya. Jadi biarkanlah Airnav bekerja sebagaimana fungsinya. Jadi kawan-kawan Sobat Aviasi tenang aja ya berarti. Pada dasarnya yang mengevaluasi ruang udaranya ya kawan-kawan di Airnav kan ya. Jadi karena tadi dibilang ada control airspace, uncontrol airspace itu ranahnya kawan-kawan Airnav juga ya. Betul. Sebenarnya kita juga saat ini membuka informasi terkait dengan ruang udara itu seluas-luasnya buat Sobat Aviasi semua, terutama dari teman-teman Asosiasi Pilot Drone ya. Jadi kita punya sekarang itu NavEarth. Ya, aplikasi Airnav itu bisa di website langsung diketik di Google atau bisa diketik langsung NavEarth. Itu langsung terbuka sebenarnya ruang udara yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita akan terbang di mana sih sebenarnya gitu. Jadi kan kalau kita kembali ke regulasi yang berlaku di Indonesia, kalau Anda terbang di control airspace full, Anda akan harus berizin ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Walaupun berapapun ketinggiannya gitu, secara regulasi seperti itu. Nah, ketika Anda terbang di uncontrol di bawah 450 feet ya, Bang Palo ya. 400 feet below, Anda mungkin tidak perlu izin di uncontrol airspace. Tapi ketika lebih tinggi daripada itu harus tetap izin. Nah, regulasinya seperti itu. Nanti teman-teman bisa mengakses ke NavEarth, bisa langsung tahu di mana. Sebenarnya saya mau terbang di mana sih gitu. Jadi NavEarth ya tulisannya. NavEarth. NAV Earth ya. Betul. Jadi kawan-kawan Sobat Aviasi googling bisa. Benar. Itu nanti dalam apa tuh? Bentuknya map berarti ya Indonesia ya. Betul. Peta Indonesia. Bisa saya tambahin. Boleh, silakan Om. Saya sudah diperkenalkan oleh Airnav NavEarth itu. Sebetulnya dari NavEarth itu kita bisa mensimulasi di mana kita akan terbang, ketinggian di mana, dan di situ udah tahu, udah kelihatan area-area terbang, klasifikasi ruang udara seperti apa. Jadi memudahkan sekali dong dengan adanya NavEarth. Jadi sebelum kita mengajukan, kita sudah tahu sebetulnya. Nah, seperti itu. Yes, betul. Jadi harusnya aksesnya udah cukup mudah lah ya. Jadi kalau kawan-kawan Sobat Aviasi melihat sekarang dan mendengarkan podcast ini ya, tinggal di googling mungkin ya. NavEarth itu nggak perlu login dan sebagainya, itu langsung terpublish lah ya. Betul, langsung terbuka. Jadi bisa dicoba nanti. Kalau ada kesulitan silakan komen ya. Betul. Nanti kita akan bantu. Mungkin kalau ada error dan sebagainya.
kita juga concern kita terhadap keselamatan penerbangan itu sebenarnya menjadi hal yang sangat tinggi ya, terutama terkait dengan drone ini. Jadi sedapat mungkin memang kita dari Airnav memberikan akses atau memberikan kemudahan buat teman-teman untuk lebih baik saling kita berkoordinasi atau berkomunikasi daripada diam-diam nanti ternyata membahayakan keselamatan. Betul. Itu malah merugikan banyak pihak. Merugikan semua pihak ya. Betul. Jadi termasuk tadi yang Om Hendar bilang bahwa sudah ada misalnya kontak nomor telepon kantor cabang Airnav di seluruh Indonesia dan sebagainya. Itu ya itu bagian daripada safety campaign kita juga sebenarnya untuk terkait dengan drone ini jangan sampai menjadi hazard atau bahaya bagi keselamatan penerbangan. Mungkin gitu, Bang. Mantap berarti. Kan kembali lagi nih ke komunitas deh. Kan berarti kan udah banyak dong aplikasi perizinan yang dilakukan oleh komunitas lah kita ngomongnya. Pasti kalau sendiri juga Om juga udah melakukan itu ya. Iya, betul. Kira-kira mudah nggak sih Om? Mudah sekali. Jadi kita bagi dua. Kita bagi dua. Untuk yang profesional itu juga banyak sisi safety-nya yang harus di comply. Jadi harus memenuhi. Jadi apalagi dekat-dekat airport, apalagi di dekat-dekat di area control airspace. Yang kedua adalah untuk hobi. Nah, jadi di komunitas ini memang di setiap kota itu kalau bisa itu dibikin ruang untuk latihan, sifatnya sebagai reserve area untuk latihan, gitu kan. Dan untuk yang profesional itu sebetulnya sangat mudah, tinggal melampirkan koordinatnya di mana, ketinggian di mana, untuk apa, radius operasinya seperti apa. Nanti begitu udah diakses, kita sudah mendapatkan barang jadi. Kita harus melakukan seperti ini. Apa yang harus dilakukan mitigasinya? Harus ada komunikasi, notam harus diterbitkan, harus koordinasi sama ATC dengan nomor WA Kita bisa WA-WAan sama tower sebetulnya. Dan nomor dari tower itu sebetulnya on duty. Jadi nomornya sama. Nomornya sama. Walaupun dan orangnya berganti-ganti dan 24 jam. 24 jam. Mantap berarti ini ya. Iya, 24 jam. Ya. Jadi kemudahan itu sebetulnya digarisbawain juga tanpa biaya, ya, tanpa biaya. Itu penting itu. Itu penting. Jadi Sobat aviasi itu penting. Gratis ya. Gratis Sementara. Ya. Ada underline lagi sementara. Sementara. Semoga selamanya kalau dari pihak komunitas lain. Asal jelas. Nggak masalah asal jelas ya kalau. Asal jelas, ya. Bayar nggak masalah, yang penting jelas. Iya, masalah. Oke, kembali lagi ke Airnav nih. Selama ini kan tentu juga tadi dibilang komunitas tentu mengajukan perizinan kan, mengajukan perizinan dengan dilakukan safety assessment khusus untuk sebagai tugas dan fungsinya dari Airnav. Nah dari untuk TI Bawina dan Mas Ngurah nih, kira-kira sementara ini nih tantangannya nih, kan tentu ya nggak mungkin smooth terus dong. Betul. Jadi tantangan dari kasus yang ya mungkin kita ngomongin kasus lah, kita generalkan, terus tantangannya dari pihak Mas Ngurah maupun dan Bawina itu apa nih tantangan yang saat ini ada. Kalau bisa diperbaiki secepatnya itu diperbaiki tentunya, tapi tantangannya kan challenge ya, jadi kita sebisa mungkin ini bukan sebagai isu ya, kita memang tantangannya harus kita kita sudahin, kita selesaikan tantangan ini. Jadi apa nih tantangan sementara ini yang kesulitan dari Airnav? Kan pasti banyak ya, kayak drone yang ngajukan kan permintaannya mendadak. Langsung dikasih bocor. Bocorannya udah. Karena pelakunya sebenarnya. Betul. Apa nih? Dari Bawina dulu deh. Tantangan selama ini ada, kesulitan lah. Ya itu kalau misalnya permintaan mendadak kita tadi kata Om Hendra emang sulit ya? Kita sulit. Terutama jadi kita by phone koordinasi ya biar agar cepat berjalan. Dan itu kadang kan kalau by phone ini misalnya kadang nggak diangkat atau ini ya Mas maksudnya Om ya kadang nggak diangkat atau misalnya agak sulit kita berkoordinasi, misalnya agak lama gitu ya, mohon dimaafkan karena kan kembali lagi karena kembali lagi mungkin orang itu lagi ada rapat, karena yang mengurus perizinan ini emang benar-benar
yang diurus 1, 2 atau ratusan orang. Nah, itu lagi Banyak ini. itu tantangan kedua. Tantangan kedua banyak. Udah mendadak banyak lagi. Banyak lagi, itu dia. Tapi kan sementara berarti kalau Mbak Wina tadi sampaikan by phone juga ya masih acceptable ya dari pihak Airnav. Masih Masih ya selama tadi emang satu dievaluasi ya. Ya, betul. Tapi yang ditolak ada juga kan? Ada. Nah itu sobat aviasi tuh. Jangan berarti by telepon terus terima-terima aja. Kalau Ya, beli murah gimana beli murah? Silakan. Kalau kami sih sebenarnya lebih berharap ya teman-teman untuk melakukan proses perizinan sesuai prosedur tentu ya. Oke. Tapi memang di dalam event-event tertentu yang memang menuntut ada sesuatu yang mendadak seperti kejadian bencana alam gitu kan, atau kejadian-kejadian tidak terduga gitu ya yang force major sifatnya, itu memang perizinan-perizinan itu kita upayakan untuk percepatan atau mungkin dipangkas gitu jalurnya ya. Jadi karena kepentingannya berbeda, tetapi dalam konteks kepentingan komersial atau kepentingan biasa yang secara kondisi normal, ya, harapannya teman-teman melakukan proses perizinan sesuai Lebih dengan banyak prosedur ya. Persiapannya lah ya. Tentu ada plan dari kawan-kawan sobat aviasi, jangan mendadak juga kalau normal. Kalau force major tentu kayaknya pasti kami bantu. prioritas sekali ya. Prioritas, apalagi bencana. Bencana alam. Bencana alam. Jadi APDI waktu itu sempat ada relawan yang ingin membantu di bencana di Semeru. Oke. Ya. Saat itu ada beberapa instansi yang ada di situ ya. Teman-teman dari pilot ini sebetulnya emergency manager itu waktu itu kan sudah ada ya. Dan semua data itu harus verifikasi clearance dari Airnav, karena Airnav yang tahu bantuan helikopter dari mana. Nah, itu jangan terus kemudian pingin jadi pahlawan terus terbang gitu kan. Jadi sahabat aviasi, kalau memang sebagai pilot drone ada kebencanaan, kita mengacu pada siapa manajer kebencanaan di situ gitu kan. Nah, jadi tetap berkoordinasi dan pasti boleh itu kalau memang sudah emergency semua itu aturan itu sudah dipangkas yang tadi disampaikan supaya cepat dilakukan suatu action seperti itu. Betul. Jadi pada dasarnya ya semua dimudahkan sesuai dengan purpose operationnya lah ya. Rasional. Kalau memang itu major event ya ke bencana alam, sepertinya kita ya yang utama adalah ya membantu pertolongan ya. Betul. Dengan menggunakan resource semua resource yang ada kan ya. Iya. Jadi dari kami sebenarnya lebih ke arah bahwa alangkah baiknya teman-teman itu senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kita gitu. Bahwa misalnya apapun nanti kepentingannya di situ, kita akan coba bantu upayakan solusinya itu seperti apa gitu. Daripada tidak ada komunikasi atau tidak ada koordinasi malah membahayakan penerbangan yang lain gitu. Itu yang menurut kami tantangan ya. Sebenarnya tadi kembali ke pertanyaan Bang Palo. Tantangan ya. Jadi di perkembangan drone yang sudah semakin masif ini, makin masif ke hari ke hari, terutama pengguna-pengguna baru gitu yang notabene mungkin belum melalui training sekolah pilot drone gitu kan, belum memiliki pilot lisensi. Nah itu justru semakin hari itu tantangan sebenarnya buat Airnav, karena tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak sebenarnya orang yang menerbangkan pesawat drone ini tapi belum tahu regulasinya atau belum tahu aturannya. Nah itu malah itu berpotensi tantangan kita semua kayaknya. Nah itu baik dari Airnav, betul, Kementerian Perhubungan maupun dari komunitas itu sendiri ya. Betul. Makanya sebenarnya kami sebenarnya di lokasi-lokasi itu sangat berupaya untuk bisa bekerja sama dengan komunitas, karena bagian dari untuk bisa memberikan informasi dan juga mungkin bisa memfasilitasi kira-kira keinginan dari teman-teman komunitas tadi, misalnya seperti bisa nggak kami disediakan ruang udara sini pada jam segini sampai jam segini untuk kepentingan hobi gitu. Nah itu bisa mungkin difasilitasi dengan koordinasi gitu, daripada tiba-tiba langsung terbang malah nanti berbahaya gitu. Nah itu tantangan yang paling besar mungkin ke depannya. Sangat menarik pokoknya ya. Jadi tapi waktu terbatas sih masalahnya. Tapi itu sobat aviasi kalau memang masih kurang bilangnya komen, tinggal ketik masih kurang om, tolong lanjutkan pembicaraan ini. Jadi silakan komen ya.
atau ada tema lain terkait tadi kita ngomongin training, mungkin di komen saya mau tahu lebih dong lokasi tentang training di mana aja, training provider dan sebagainya, silakan komen, nanti kita coba angkat ke tim podcast, terus kita undang kembali kawan-kawan dari Airnav, dari asosiasi. Jadi karena waktu terbatas nih Om dan Mbak, jadi harus kita sudahin dulu karena kawan-kawan di panitia itu sudah 5 menit 1 menit gitu ya. Jadi itu Sobat Aviasi, silakan komen ya. Tadi kalau memang masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan tanya, komen, nanti kita akan balas dari tim kami, tentu akan membalas dan diarahkan ke kami semua ya, baik pertanyaannya ke asosiasi maupun ke Airnav maupun ke Kementerian Perhubungan. Jadi itu saja untuk saat ini. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Wina, Belingura, Om Hen. Jadi kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelum ini berakhir, kita salam podcast dulu. Jadi salam dulu ya. Di Aviation Talk ya. Di Aviation Talk. Oke ya. Oke Sobat Aviasi, terima kasih sudah menonton YouTube Deko PPU ya. Jadi semoga ini menjadi gambaran, dapat sedikit gambaran kepada Sobat Aviasi gimana sih drone itu pengoperasian, kemudian gimana perizinannya, walaupun memang tidak detail, tapi silakan komen kalau memang informasinya kurang, akan kami buat podcast lain yang berhubungan dengan drone, walaupun kami sudah mempersiapkan beberapa podcast. Jadi silakan standby ya, jangan lupa subscribe dan komen dan share. Demikian dari saya, kita salam di Aviation Talk 1, 2, 3 Di Aviation Talk. Bye-bye.